Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam acara Serba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu kantor LSM, yaitu LSM Korek, di mana kita kali ini akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sangat luar biasa. Dan akhir-akhir ini memang beliau ini viral di media sosial. Betapa beliau ini dengan keberanian dan untuk kepentingan masyarakat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRK dan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang memprihatinkan di Aceh Tenggara tentunya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Kami ini kecewa, sangat kecewa. Itu piring dibeli pakai uang daerah, Pak, bukan uang kantong dari rumah kalian tuh. Agar semua di sini paku itu pun dibeli dengan uang kami. Jangan ke piring, paku dibeli pakai uang rakyat Tenggara. Dengan tega kalian menghadapi rakyat kalian dengan memecahkan piring. Dah, atau piring pecahkan, atau tidak ada. Kami tunggu pecahkan piring. Kami tunggu. Jangan pikir kami bisa marah-marah. Malu kami sebagai rakyatmu. Diwakilkan, dipilih sebagai dituakan di Aceh Tenggara, tapi dengan mudahnya kalian mengkhianati kepercayaan rakyat Tenggara. Ya baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ketua LSM Bang Irwansyah dan juga bidang humasnya yaitu Bang Amran. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin ini kan kita lihat begitu lantang dan semangat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRK. Yang disampaikan itu sebenarnya apa gitu? Ya baik, terima kasih kepada Ustadz Sahdari di mana sudah berkenan datang ke kantor kami. Dalam hal orasi yang kami perjuangkan di depan kantor DPRK Aceh Tenggara, yaitu menyangkut masalah narkoba, Pak. Jadi mengingat Aceh Tenggara sekarang luar biasa, Ustadz, luar biasa parahnya perihal narkoba. Selain maraknya kasus pencurian serta perceraian di lingkungan masyarakat, juga banyak hal yang menghilangkan nyawa seperti pembunuhan. Ada pembunuhan dikategorikan karena alasan ekonomi, yang itu terjadi dari rezeki, padahal itu murni karena ketergantungan narkoba. Yang kedua, pembunuhan di desa Titikring. Itu juga pihak narkoba. Karena akibat daripada pemakai ini berdua di salah satu semak-semak sehingga terjadi perselisihan setelah memakai narkoba, akhirnya terjadi pembunuhan. Dan yang ketiga ini sangat sadis Pak Ustadz. Ini terjadi di kalangan pelajar. Ya, yang baru-baru ini. Ya, yang baru-baru ini terjadi yang menimpa saudara kita dari Tapanuli. Yang sekarang waktu itu korban bersekolah di SMK Negeri 2 Kejani. Dan itu pun dilatari belakangi karena kecanduan narkoba. Selain daripada masalah narkoba, apa saja yang dituntut atau yang disampaikan? Sebenarnya kalau masalah aksi itu, tujuan kami aksi di depan kantor DPRK itu ialah tidak ada lain selain narkoba. Karena narkoba ini banyak poin-poin yang terjadi di Aceh Tenggara ini bukan karena pembunuhan. Dan lagi banyak lagi tentang pencurian, ternak, tanam-tanaman, hasil-hasil bumi masyarakat. Jadi sekarang ini tidak bisa kita pilih lagi desa-desa itu yang tidak ada pemakai narkoba. Narkobanya ya. Seluruh bisa dikatakan, hanya perbedaannya ada yang lebih parah dan ada yang standar aja. Di desa-desa itu banyak yang tanam-tanaman itu kadang-kadang seperti tanaman misalnya seperti pinang muda. Ya. Yang punya nanti mau panen. Ya betul. Nah, sudah bawa peralatan, bawa goni, bawa
sabit, bawa segala macam peralatan untuk mengambil pinang. Akhirnya lihat pohon pinangnya tinggal batang, tinggal pohon. Ya. Itu juga sebab pengaruh narkoba. Ya, betul. Maraknya pencuri. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin remaja-remaja itu tidak ada uang lagi untuk membeli narkoba. Keinginan sudah menggebu-gebu untuk memakai narkoba. Uang tidak ada, Ya. terpaksa melakukan pencurian. Yang dicuri ya seperti itu tadi, pinang, jagung, dan hal sebagainya. Ya. Ini sangat memprihatinkan ya, Bang. Sangat memprihatinkan di Aceh Tenggara. Nah, jadi menurut Abang nih, bagaimana seharusnya sikap ataupun cara menjalankan penegak hukum ini? Ini kan memang di Aceh Tenggara ini marak sekali nih. Narkoba ini marak sekali sehingga berdampak dengan kehidupan sosial masyarakat. Seharusnya bagaimana cara penanganannya yang diusulkan yang kemarin itu di kantor DPRK? Ya, harapan kami dari LSM Korek untuk DPRK dan pihak penegak hukum agar bekerja sama untuk menangani masalah narkoba di Aceh Tenggara. Kalau Bang Irwan sendiri gimana nih? Untuk masalah kinerja penegak hukum. Jadi gini Ustaz, artinya kenapa kami orasi di depan kantor DPRK Aceh Tenggara? Tentu itu juga sebagai tanda tanya kan gitu. Karena masyarakat juga bisa menilai bahwasanya masalah narkoba ini di penegak hukum. Ya. Tapi setelah kami telusuri dan kami amati, artinya penegak hukum saat ini sedang gencar-gencarnya. Coba Ustadz perhatikan tentang pemberitaan atau penanganan kasus pihak narkoba ini, pihak penegak hukum luar biasa saat ini. Contoh pertama, masalah itu penangkapan sabu 1 kg. 1 kg itu bukan bukti yang kaleng-kaleng Ustaz. Itu sudah menyelamatkan ribuan manusia di Aceh Tenggara. 1 kilo ya. Iya, 1 kg. Dan kedua itu penangkapan masalah ganja yang terjadi di hutan. Itu mencapai perjalanan 5 hari Ustaz. Jadi emang kami acungi saat ini penegak hukum luar biasa. Nah, aksi kami ini perihal masalah dorongan. Ya. Dorongan dari pihak masyarakat, pemerintah atau yang diwakilkan di DPRK Aceh Tenggara. Nah, untuk bekerja sama karena ini narkoba ini Ustaz tidak bisa diselesaikan dengan satu pihak. Ya, betul. Ya. Jika kita harapkan saja penegak hukum, mungkin penegak hukum juga banyak batasan dan ya hal-hal lain lah. Tapi di sini kami minta orasi kami mohon kerjasama seluruh lapisan, baik kepala desanya pemerintahnya terkecil sekalipun dan DPR dan Bupati Aceh Tenggara agar kerjasama dalam mengatasi narkoba ini, karena narkoba ini bukan PR penegak hukum aja. Ya, betul. PR kita bersama Ustaz. PR kita sama-sama kita perangi. Mungkin itu saja dalam hal masalah penegak hukum tangkapan kami. Ya. Berarti yang diaksikan kemarin adalah dorongan dari pihak-pihak pihak DPR, pemerintah, Pemda lah mendukung bagaimana supaya narkoba ini segera musnahkan dari Aceh Tenggara. Kemudian ini kan dari video yang viral Abang tuh kan ada juga tuh sampai memecahkan piring gitu kan. Memecahkan piring. Itu gimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Itu bingung juga ini apa nih memecahkan piring. Jadi ya betul Ustaz. Piring itu adalah bentuk rasa kecewaan. Ya. Terhadap kami kepada DPR. Karena kenapa itu piring kan dianggarkan lewat uang dari masyarakat Aceh Tenggara. Kita tahu semua fasilitas DPR itu semua dianggarkan dari uang rakyat. Ya. Tapi saya bingung kenapa dengan lantangnya, dengan sembrononya pihak DPR Aceh Tenggara memecahkan piring gitu. Memang dari pihak DPR ada yang memecahkan piring? Ada Ustaz. Itu masalah pemanggilan RDP tentang PJ Bupati Aceh Tenggara. Itu kejadian pecah piring di mana? Di dalam gedung DPR. Dalam gedung DPR. Ya. Jadi di situ artinya selain kami menyuarakan tentang narkoba agar DPR ini sadar bagaimana pentingnya rakyat yang diwakilkan dia. Jangan hanya karena hanya kepentingan yang gimana Ustaz ya, ibarat katanya kepentingan perut lah. Nah, sehingga mereka lupa akan tupoksinya sebagai wakil rakyat. Jadi di sini kami datang membawa piring sebagai bentuk rasa kecewa dan mempraktekkan bagaimana cara memecahkan piring depan mereka. Jadi seolah Abang ini ngajarin mecahkan piring. Bukan kita ngajarin, cuma untuk menyadarkan mereka.
Karena kita nggak ada, karena itu orang tua kita semua, babang kita kan. Artinya kita hanya menyadarkan mereka bahwasanya jangan menyalahkan apa yang dipercayakan masyarakat Aceh Tenggara. Itu Ustaz. Kemudian ada lagi yang menyampaikan kemarin tuh katanya aksinya itu terkait masalah penanganan kepala desa yang bermasalah. Ya. Itu benar atau gimana, Bang? Itu sebenarnya aksi demon kami itu udah jauh ke belakang memang. Itu aksi kami pertama kali di depan kantor Bupati Aceh Tenggara. Itu bukan yang baru-baru nih ya? Bukan. Berarti Itu lain, ya sebelumnya. Karena kami sudah kesekian kalinya aksi demo di Aceh Tenggara, Ustaz, menyangkut penting orang banyak. Nah, antara lain pertama masalah kepala desa yang tersangkut masalah hukum dan mandek. Itu kenapa dimandek? Karena pengembalian terhadap negara itu belum ada, atau pengembalian terhadap pemerintahan desa belum ada. Dan kedua itu masalah perkapasitas LP Kota Cani yang mencapai sekarang berkisar 500% itu Ustaz. Dari kapasitas sekian 70 orang yang saat ini sudah mencapai 500 orang isinya. Kan luar biasa kan? Ya. Ini artinya yang menjadi istilahnya perjuangan kami. Mudah-mudahan pihak pemerintah dan Kemenkumham kerjasama lah mencari solusinya bagaimana. Dari sekian aksi-aksi yang dilakukan ini, mungkin dijawab sama Bang Amran dulu. Aksi-aksi yang dilakukan ini harapannya bagaimana nih Bang? Baik kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Ya, harapan kita sebagai masyarakat ikut mendukung kegiatan-kegiatan kami. Nah, jadi masyarakat juga jangan salah konsumsi. Ya, betul. Jangan salah konsumsi masalah aksi kami. Aksi kami ini bukan kepentingan pribadi kami. Ya. Ini kepentingan masyarakat seluruh Aceh Tenggara. Bukan kepentingan si A, bukan kepentingan si B. Dan ini kami tidak ada dipromotori oleh siapapun. Kendaraan politik apapun. Tidak ada. Ini kami murni. Kami memperjuangkan kepentingan masyarakat. Terus apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah? Ya, harapan kita kepada pemerintah agar pemerintah juga memfasilitasi Aceh Tenggara ini seperti narkoba, ya seperti yang kami orasikan itu, agar mereka memperhatikan itu semuanya. Jangan hanya sekedar mendengarkan orasi kami, setelah mendengarkan hanya diam, duduk tenang. Setelah selesai aksi kami itu, harapan kami ditindaklanjuti. Ya. Apa isi aksi kami selama ini? Biasanya kadang-kadang luar biasa semangat aksinya. Ya. Tetapi setelah begitu semangatnya, setelah dipanggil hilang begitu saja. Ini bagaimana Bang? Apakah ini akan seperti itu juga nih? Ini sebenarnya gimana Ustaz ya? Kita jangan dulu berbicara terhadap orang lain. Kami sendiri aja kan. Ya, betul. Kami sendiri artinya gimana ya Ustaz? Kalau kami ceritakan rintisan daripada berdirinya sebuah LSM Korek ini, mungkin Ustaz pun akan menangis gitu. Paham Ustaz dengan artinya gimana? Saya pun Ustaz sudah lama kenal. Ya, gimana kondisi kita tahu Ustaz kan ya. Nah, jadi artinya Ustaz kami ini merintis. Jadi dalam merintis ini ya relasi lah kami memanfaatkan untuk berjuangkan aspirasi orang banyak tersebut. Jadi dalam hal ini kalau masalah menyangkut masalah tindak lanjut aksi ya Ustaz, masalah demo gimana orang-orang lain setelah itu nggak ada masalah kan. Jadi kami LSM Korek ini khususnya tidak akan pernah diam dengan aksi kami. Kami tetap akan memantau sejauh mana perjalanan yang kami suarakan, baik di pemerintahan atau DPR atau Kejari sekalipun. Karena Kejari ada juga permasalahan kami orasikan Ustaz, masalah penanganan kepala desa tersebut gimana, apakah sudah diproses secara hukum atau pengembalian atau segala macamnya, itu tetap kami pantau dan kami telaah sejauh mana perjalanan mereka dalam menyuarakan dan istilahnya dalam menyelesaikan yang kami perjuangkan Ustaz. Sejauh ini dalam pantauan LSM Korek nih, jadi yang sudah diaksikan itu, jadi perjalanannya sudah sampai kemana gitu? Jadi kita apakah ada proses-proses lagi? Jadi Ustaz, kita berbicara masalah aksi kami pertama dulu kan. Masalah LHP penemuan kepala desa itu sudah diserahkan ke Kejari. Itu tuntutan kami kepada Pemda untuk menyerahkan hasil daripada audit inspektorat ini dilimpahkan ke Kejari. Dan ini sekarang lagi proses, tapi belum
ditayangkan karena ada hal-hal lain kata pihak Pemda Aceh Tenggara yang diwakilkan Inspektorat katanya belum ada waktu untuk istilahnya belum ada waktu untuk mengklarifikasi masalah itu segala macam dan pihak Kejari pun masih ada kasus-kasus hal lain yang harus ditangani. Cuman kami tetap pantau terus. Cuman orang tuh memberikan harapan kami kasus ini akan diproses gitu. Dan saat ini kami terus pantau. Yang kedua masalah perkapasitas kan. Itu kan masalah menyangkut masalah LP Kota Jani. Itu kan kami suarakan juga. Artinya alhamdulillah itu sangat respon positif dari pemerintah Aceh Tenggara. Sebelumnya itu mandek, tidak ada sama sekali perhatian dari siapapun. Begitu kami tampil, alhamdulillah PJ Bupati Bapak Syakir sangat mendukung hal ini dan siap kapanpun menyerahkan sertifikat tanah LP itu ke pihak Kemenkumham. Karena masalahnya di sini Ustaz, masalah tanah. Karena sebelumnya tanah ini tidak diserahkan oleh pihak Pemda. Dan sekarang Syakir mengakui dan siap kapanpun menyerahkan sertifikat tersebut. Jadi artinya hanya menunggu perihal dari Kemenkumham saja gimana tindak lanjutnya. Yang terakhir masalah narkoba tadi. Masalah narkoba Ustaz ini kan baru. Jadi alhamdulillah waktu orasi pihak DPRK seluruhnya yang berhadir di ruangan tersebut baik Kasat baik Kabak-Ops juga sangat mendukung aksi kami dan mereka siap artinya mendorong sebuah pergerakan untuk dan salah satu anggota DPRK itu menyebutkan siap memerangi narkoba di Aceh Tenggara. Ya. Jadi kami tunggu aja prosesnya gimana nanti artinya dalam seminggu ini akan kami dipanggil ke ruang AA untuk membicarakan bagaimana tindak lanjut masalah narkoba ini. Ya. Terakhir mungkin ini tidak disangka-sangka pertanyaannya ya. Ini kan PJ Bupati kita ini kan kalau tidak salah tinggal beberapa bulan lagi ya akan selesai. Jadi dari pandangan LSM ini, karena kemarin juga kita tanyakan juga sama Bang Nasrul Jaman, baik, sama Abang nih. Jadi dalam pandangan Abang nih, layakkah PJ Bupati ini untuk dipertahankan atau diganti? Karena kalau kemarin kan kalau diganti kan takutnya nanti selalu ngulang lagi kan, restart ulang lagi gitu. Itu satu. Kemudian kalau dilanjutkan, kira-kira apa masukan dari LSM Korek ini kepada PJ Bupati? Baik Ustaz. Jadi masalah PJ Bupati Aceh Tenggara ini kan masalah kepentingan Ustaz ya. Cuman karena Ustaz sudah mempertanyakan hal ini sama kami juga memperhatikan dan memantau situasi pemerintah Aceh Tenggara. Karena ini yang menjadi pusat perhatian. Ya. Kalau kami LSM Korek gimana Bang? Mendukung atau gimana? Kalau saya sebenarnya siap untuk masih mendukung. Jadi kami Ustaz kalau selaku masyarakat Tenggara ya, kami sangat mendukung. PJ Bupati Syakir ini sudah membuat satu terobosan yang luar biasa di Tenggara. Antaranya perihal masalah pengangkatan PJ Kepala Desa. Ustadz pun sendiri tahu bagaimana dulunya kan. Jadi alhamdulillah jadi semenjak adanya Pak Syakir itu hal-hal menyangkut masalah pungli itu mulai diberantas Ustadz. Luar biasa. Satu sisi. Nah, dan emang gimana ya? Saya tidak tahu apa sisi buruk Pak Syakir ini. Nggak tahu saya. Secara ulama dia dekat, secara gimana ya? Nggak ada hal yang bisa kami burukkan pun. Nah, kami pun juga pencari kesalehan. Tapi gimana? Nggak ada emang bisa ditemukan. Jadi emang Pak Syakir cuman apa? Jadi ada satu hal yang menjadi istilahnya menjadi koreksi kami. Artinya Pak Syakir dia kan pimpinan rakyat. Artinya sudah dipercayakan ke Aceh Tenggara. Kalau bisa kurangilah waktunya untuk terbang keluar daerah. Karena masih banyak suatu hal di daerah yang harus diperbaiki Ustaz. Nah, itu aja harapan kami ke depan. Agar lebih banyak perhatian kan? Ya, Pak Ustaz. Karena Ustaz pun paham artinya di sini gimana ya? Secawan kahai san kalau cok alas dulu. Itu. Jadi Pak Syakir tinggal menyesuaikan aja bagaimana kultur alas itu. Ya baik sahabat Sadarus ya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam korek. Bangkit.